Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali di siang ini kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Bulughul Maram. Kita masuk pada hadis 456. Insyaallah yang akan kita baca mengenai hukum tahiyatul masjid ketika makmum masuk masjid dalam posisi imam sedang berkhutbah. An Jabirin radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, qala, beliau bercerita, dakhala rajulun yaumal jum'ah, suatu hari Jumat masuklah seseorang ke dalam masjid, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhtub, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Shallaita, kamu sudah salat?" Qala, "La." Orang itu menjawab, "Belum." Qala, "Qum fasalli rak'atain." Kerjakan salat 2 rakaat. Kerjakan salat 2 rakaat. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan dalam riwayat Muslim ada tambahan, wal yatajawwaz fihima, wal yatajawwaz fihima, dan kerjakan jangan terlalu lama, buat dengan ringan. Kemudian disebutkan dalam riwayat Muslim dari jalur yang lain, dari jalur Al-Laits, dari Abu Zubair, dari Jabir. Di situ disebutkan nama orang tersebut, orang yang datang telat lalu disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat. Beliau bernama Sulaik Al-Ghatfani. Namanya sahabat Sulaik Al-Ghatfani radhiyallahu anhu. Baik, selanjutnya kita akan memberikan penjelasan, membaca penjelasan dari hadis yang tadi kita baca. Kita tahu bahwa masjid itu adalah Baitullah, rumah Allah. Dan karena masjid merupakan Baitullah, maka bayangkan ketika Anda berada di masjid, Anda sedang berada di tempat suci, tempat yang istimewa, yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga sudah selayaknya kita berbicara dengan sopan, kita beraktivitas dengan sopan, sebagaimana ketika Anda berusaha untuk sopan santun saat memasuki rektorat. Mau ketemu rektor, harus memasuki sebuah lorong yang mungkin kita akan punya atau diatur dengan aneka protokol. Itu baru ketemu rektor ya. Belum lagi kalau ketemu gubernur, ada banyak protokolnya lagi. Belum lagi ketika ketemu presiden, ada banyak protokol. Masuk masjid ada protokolnya enggak, Pak? Apa protokoler masuk masjid? Ya. Banyak orang yang enggak perhatian. Tidak tahiyatul masjid, tidak mengindahkan adab-adab di masjid, sehingga kadang ngegame online di masjid. Dan tidak hanya masjid kampus Ulil Albab, termasuk juga Masjidil Haram juga ada ya. Ada yang ngegame online di Masjidil Haram. Selesai tawaf, dia sholat 2 rakaat, setelah itu nunggu yang lain berdoa. Ada yang ngegame online di Masjidil Haram, Masya Allah. Sempat tervideo ya. Jadi sikap hamba terhadap masjid kurang maksimal dalam sopan santun, sehingga terkadang mereka ketika berada di masjid tidak merasa kalau mereka sedang berada di tempat yang mulia. Saya kira kalau orang masuk rektorat nggak bakalan berani kelekaran seperti itu. Berani nggak kira-kira? Nggak berani ya, karena nggak boleh tidur di situ, Pak. Kalau di masjid boleh nggak? Boleh. Baik. Namun setidaknya jagalah adab ketika berada di masjid. Hati-hati jangan berbuat maksiat, karena maksiat di masjid dosanya lebih besar daripada di tempat yang biasa.
Ada juga yang berada di masjid pacaran, mojok antara mahasiswa dengan mahasiswi, ngobrolnya bukan ngobrol biasa. Ya tentu saja suasana pasaran Anda bisa paham ya. Nah, semua kondisi itu membuktikan bahwa dia tidak mengindahkan rumah Allah dengan sejatinya. Sebagai seorang mukmin yang meyakini bahwasanya ini adalah tempat yang istimewa, tempat yang dicintai oleh Allah, maka jangan sampai kita berada di masjid dalam keadaan kita tidak sopan santun di sana. Nah, salah satu di antara bentuk sopan santun itu adalah salat tahiyatul masjid. Jadi jangan bludas-bludus mlebu metu sakarepe dhewe, ada protokol yang harus kita jaga. Selanjutnya, dalam hadis ini terdapat dalil disyariatkannya tahiyatul masjid ketika orang masuk masjid walaupun sedang berlangsung khutbah Jumat. Padahal kita tahu khutbah Jumat itu khutbah yang paling tinggi tingkatannya. Ada banyak jenis khutbah. Ada khutbah kajian biasa seperti ini, ada khutbah Id, ada khutbah Arafah, dan ada khutbah Jumat. Yang paling tinggi tingkatannya yang mana? Khutbah Jumat. Sudah pernah kita bahas ya. Karena khutbah Jumat ini menjadi salah satu syarat sahnya Jumatan. Yang kedua, bagi makmum yang bicara ketika khatib sedang berkhutbah, maka pahala Jumatannya hilang. Dan dia hanya mendapatkan pahala salat duhur sebagaimana dia menggugurkan kewajiban dia. Dia datang menggugurkan kewajiban tapi tidak mendapatkan pahala Jumatan. Sehingga dia merupakan khutbah yang derajatnya paling tinggi. Kendati demikian, orang yang masuk masjid disyariatkan untuk tahiyatul masjid. Sulaik al-Ghatfani masuk masjid ketika Nabi SAW sedang berkhutbah. Begitu berada di dalam langsung duduk. Ditanya oleh Nabi SAW, "Sallaita, kamu sudah salat?" "Belum." "Kum fasalli rak'atain wal yatajawwaz fihima." Kerjakan salat 2 rakaat tapi jangan lama-lama. Sehingga ini menunjukkan penekanan pelaksanaan salat tahiyatul masjid. Jika dalam khutbah Jumat saja kita diperintahkan untuk melakukan itu, apalagi di luar khutbah Jumat. Li'annal khutbata la tamna'u minat tahiyyah. Karena keberadaan khutbah Jumat tidak menghalangi orang untuk tahiyatul masjid. Dan disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, wal yatajawwaz fihima, Nabi SAW perintahkan hendaknya salatnya dibuat ringan. Fahadha yadullu ala annahu yustahabbu lahu ay yahfadhahuma liyafrugha li sima'il khutbah. Ini menunjukkan agar dia bisa mendengarkan khutbah lebih maksimal. Biar salatmu enggak lama-lama, buat lebih ringan, nanti kamu bisa mendengarkan khutbah lebih panjang. Sampai salatnya jangan lama-lama, dalam rangka apa? Mendengarkan khutbah. Ini malah duduk merem, turu. Seranggu bris, mau diceramai gak diceramai, yang penting Jumatan. Nah, terus kamu dapat apa? Karena kebanyakan orang ketika dia Jumatan, dia tidak punya keinginan untuk menambah ilmu dari kegiatan Jumatan yang dia lakukan. Sehingga dia datang duduk ngorok, tangi-tangi komat. Wa hadza qaulu Syafi'i, dan yang tadi kita sebutkan bahwa disyariatkan untuk salat tahiyatul masjid walaupun sedang khutbah Jumat adalah pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Ahmad, pendapat Ishaq bin Rahuyah, Ibnu Hazm dan beberapa ulama ahli hadis, wa jama'atun minas salaf dan beberapa ulama salaf. Wa qala Abu Hanifah, kata Abu Hanifah, Imam Malik dan sekelompok ulama yang lain, inna dakhila fi hadhil hal yajlisu wa la yarka athna'a khutbatil imam. Orang yang masuk ketika Jumatan sedang berlangsung maka boleh langsung duduk pada saat imam sedang berkhutbah. Ini pendapat Abu Hanifah, Imam Malik, dan mereka berdalil dengan hadis Abdullah bin Busar. Ja'a rajulun yatakhatta riqaban nas yaumal jum'ah wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutub
Pernah satu ketika ada orang dia ngelangkah-ngelangkai pundak para makmum karena ingin duduk di depan. Dia langkai. Pada saat Nabi SAW sedang berkhutbah, faqala lahu Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW langsung mengatakan, ijlis faqad adainta. Ijlis faqad adaita. Duduk, kamu ganggu banyak orang. Sehingga dia duduk, bisa jadi di tengah saf. Ini saf 1, ini saf 2, dia di antaranya. Karena begitu kelihatan dia ngelangkah-ngelangkai, langsung diperintahkan Nabi SAW, duduk, kamu ganggu. Dan ada model orang seperti itu, nggak punya rasa malu saat dia datang di sebuah majelis karena dia telat, terus dia ngesuk-ngesuk di depannya, ngelangkah-ngelangkai pundak dapat depan. Nah ini nggak benar ya. Dia tidak punya adab dan tidak punya sopan santun ketika bermajelis. Saya pernah lihat ada orang yang kayak gitu waktu kajian ya, dan ya ini nggak sopan orang seperti ini dan nggak punya rasa malu. Akhirnya dilihatin banyak orang kan. Dilihatin banyak orang, seharusnya gimana? Malu, tapi dia merasa bangga bisa berada di depan. Di depan kalau kamu datang di awal bagus, tapi kalau di depan caranya seperti ini memalukan ya. Tidak punya adab, tidak punya sopan santun. Tayyib. Meskipun pendapat yang lebih kuat bahwa dari dua pendapat tadi ya, apakah orang yang masuk masjid itu langsung duduk ataukah dia melaksanakan tahiyatul masjid, pendapat yang lebih kuat adalah dia tahiyatul masjid. Sementara hadis Abdullah bin Busar yang tadi kita baca, hadisnya riwayat Abu Dawud, An-Nasai dan yang lainnya, hadis ini kalaupun diterima sebagai hadis yang hasan, tidaklah menunjukkan bahwa Nabi SAW melarang dia tahiyatul masjid. Namun pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah larangan untuk ganggu orang ketika sedang di majelis dengan cara ngelangkah-ngelangkai pundak. Terus kalau jadi imam gimana Pak? Sementara imamnya datang telat. Imam itu dianjurkan datang telat atau datang awal? Imam telat atau awal? Telat. Tidak ada amalan yang dianjurkan telat kecuali imam, karena dia datang paling belakang. Sudah waktunya untuk naik mimbar, baru dia masuk masjid. Sebab imam tidak tahiyatul masjid, langsung naik mimbar, khutbah, kemudian nanti sholat. Sebagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang sunnah khusus bagi imam. Itu yang sunnah khusus bagi imam. Dia datang langsung naik mimbar, kemudian menyampaikan salam. Makanya menyampaikan salam di sini dianjurkan karena itu pertemuan pertama dengan makmum. Begitu dia datang naik mimbar, salam, sebab dia sedang bertemu pertama kali dengan makmum. Lalu khutbah, kemudian iqamah, terus sholat. Khusus bagi imam. Sementara untuk makmum yang mau duduk di dalam masjid, maka dia sholat tahiyatul masjid. Sebagaimana kebiasaan Nabi SAW, beliau ketika mengawali khutbah, beliau tidak tahiyatul masjid, tapi beliau langsung naik mimbar. Karena itu idealnya ada pintu khusus untuk imam. Sebagaimana di Masjid Nabawi ada pintu khusus untuk imam. Di Masjid Nabawi pintu khusus untuk imam lewat mana? Nabi SAW masuk ke masjid melalui pintu rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Masjid Nabawi menghadap ke mana kiblatnya? Selatan. Masjid Nabawi yang menghadap kiblat ke arah selatan, pintu rumahnya Aisyah itu berada di depan. Sehingga Rasulullah SAW ketika masuk masjid itu langsung berada di shaf pertama. Lurus di shaf pertama, langsung berada di tempat imam, kemudian beliau salat. Salat sunnah Nabi SAW di mana? Di rumah. Kemudian ketika beliau masuk, Bilal melihat Rasulullah SAW masuk, langsung
iqamah. Dan demikianlah syariat bagi imam, dia datang telat dan dianjurkan begitu datang langsung mulai kegiatan ibadah, baik khutbah Jumat maupun salat wajib. Meskipun boleh saja imam bertahan di masjid, kemudian salat sunnah di masjid sebagaimana umumnya yang terjadi di tempat kita. Wallahu a'lam. Salah satu di antara manfaatnya adalah agar tidak melangkai para makmum apabila imamnya datang. Hal yang sama juga memudahkan kalau pas lagi kajian ya. Jamaah sudah penuh sementara pembicaranya masih berada di belakang. Kasih jalan, wah itu kan melangkai banyak orang. Akan lebih bagus gimana? Ketika ada jalur khusus. Walhamdulillah seperti Masjid Ulil Albab ada jalur khusus. Masjid Al-Hidayah Kerajan ada jalur khusus. Masjid Al-Hidayah Purwosari juga ada jalur khusus. Imam lewat di jalur khusus sehingga tidak ganggu makmum. Berikutnya, dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya makmum berbicara tapi dengan khatib, khusus dengan khatib. Walaupun khatib sedang berkhutbah pada hari Jumat lil hajah awil maslahah, karena ada kebutuhan tertentu, kal ingkari ala sairin yatakhatta riqaban nas. Misalnya makmum mau mengingkari ada orang yang ramai sehingga dia bisa berkomunikasi dengan khatib. Atau ketika khatib bertanya kepada seseorang yang masuk masjid sementara dia belum sholat tahiyatul masjid, atau tidak terdengar suara, misalnya sound systemnya mati, fa amarul mas'ulu bi islahihi, kemudian yang bertanggung jawab mengatur sound system minta kepada khatib untuk memperbaiki. Khutbah sudah dimulai, ternyata mikrofonnya belum dinyalakan. Seperti ini, belakangan nggak dengar ya. Seperti tadi kan belakang nggak dengar, saya matikan. Dia sudah menggebu-gebu, mikrofonnya belum dinyalakan. Maka petugas bisa negur, Pak, mikrofonnya belum nyala, Pak. Tapi dia berbicara dengan siapa? Khatib. Atau misalnya arus listrik mati, wan nasu fi syiddatil har, sementara jamaah kepanasan, maka khutbah jangan lama-lama sebab kondisinya sedang tidak normal. Komunikasi seperti itu diperbolehkan, tapi dengan siapa? Khatib. Kejadian ini tidak sekali. Rasulullah SAW sedang berkhutbah dan beliau berkomunikasi dengan makmum. Nabi SAW ketika berkomunikasi dengan makmum, ada satu ketika datang makmum lalu angkat tangan dalam posisi Nabi SAW sedang berkhutbah, ya Rasulullah, halakatil amwal wanqata'atis subul. Ya Rasulullah, banyak binatang mati, jalan-jalan pecah sehingga tidak bisa dilewati. Fad'ullaha ayyughithana, berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan hujan kepada kami. Lalu Nabi SAW berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna ghaithan mughithan mari'a. Kata Anas bin Malik, langit yang awal mulanya cerah, kosong tanpa apa-apa, tiba-tiba datang ya, awan bergulung-gulung, gelap, terus turun hujan selama sepekan. Hujan turun selama sepekan. Jumat berikutnya orang yang kemarin datang lagi. Ya Rasulullah, halakatil amwal wanqata'atis subul. Ya Rasulullah, banyak binatang mati karena kebanjiran dan banyak jalan yang terputus karena kebanjiran. Kemarin dia bilang yang sama, halakatil amwal wanqata'atis subul, banyak binatang mati karena musim kering, karena kekeringan. Sekarang banyak binatang mati karena kebanjiran. Kemudian Nabi SAW berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami, jangan di atas kami. Kata Anas,
yang awalnya langit gelap gulita tiba-tiba langsung cerah. Mendung tadi langsung menyingkir dan kemudian suasana cerah. Allah tunjukkan bagian dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekali berdoa langsung Allah kabulkan seketika. Dan dilihat banyak orang. Dan itu bagian dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam hadis ini kita dapat pelajaran terjadi komunikasi antara orang ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia minta Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, "Ya Rasulullah, ada seperti ini tolong doakan. Ada seperti ini tolong doakan." Dan diperbolehkan demikian agar seorang hamba bisa terjalin ketika komunikasi, diperbolehkan komunikasi dengan siapa? Dengan khatib. Dah? Khatib juga berkomunikasi dengan makmum. Melihat makmumnya enggak khusyuk, misalnya dolanan HP, yang mainan HP hentikan. Yang ngobrol hentikan. Nah, caranya demikian sehingga langsung dikasih peringatan di tempat biar mereka fokus. Pada waktu musim haji kemarin ketika kami berada di hotel transit jauh dari Masjidil Haram, kita jumatannya di masjid sekitar hotel transit di daerah Nasim dekat dengan Masjid Aisyah. Masjid Aisyah Rajihi, bukan Aisyah Tan'im ya. Masjid terbesar kedua setelah Masjidil Haram di Mekah. Itu Masjid Aisyah Ar-Rajihi. Di masjid itu khatib sedang berkhutbah. Namanya jamaah yang banyak sekali ya. Karena ada banyak hotel-hotel transit yang terisi. Ada yang dolanan HP gini. Terus dipanggil sama khatib. "Fulan, matikan HP-nya." La haula wala quwata illa billah. Yang ngobrol suruh diam. Jadi beliau sedang berkhutbah itu malah sibuk ngoreksi orang. "Kamu diam, kamu jangan mainan HP itu." Berkali-kali seperti itu. Dalam sekali khutbah, Masya Allah, berkali-kali beliau cuma nudingi orang-orang yang gak fokus. Ada yang ngobrol, ada yang dolanan HP, ada yang selfie, ada yang moto, itu langsung dimarahi di depan. "Matikan HP-nya, matikan." Bisa gak kayak gitu? Rasidah khutbah ya. Tapi beliau menyampaikan khutbah, jadi dipotong, itu matikan HP-nya. Tolong yang moto matikan, gak usah foto. Beliau terlalu sibuk dengan itu sampai khutbahnya terpotong-potong, sehingga materi khutbahnya tidak utuh. Masya Allah. Jadinya sampai beberapa jamaah itu merasa heran, khutbah koyo ngene ning kampung ya lucu. Belum pernah melihat situasi khatib ketika berkhutbah dan modelnya seperti itu. Diingetin. Penting nggak kayak gini Pak kira-kira Pak? Penting ya? Penting. Sama sebagaimana ketika orang jadi dosen atau guru sedang ngajar, mahasiswanya nggak konsen. Kira-kira gimana? Akan langsung negur. Kamu berdiri, nggak konsen. Kamu tidur, berdiri dulu. Cuci muka. Itu guru. Coba kalau khatib nyuruh kayak gitu. Tolong yang merem tuh, cuci muka. Setengah cuci muka semua. Setengah masjid cuci muka semua. Yang merem berdiri mungkin. Sepertiga orang berdiri. Boleh saja seperti itu. Karena boleh komunikasi antara khatib dengan makmum. Termasuk juga komunikasi berkaitan dengan suasana di masjid. Misalnya tadi ya, ada yang berisik, terus makmum interupsi Pak Khatib, tolong yang berisik diingetin. Boleh Pak? Boleh. Interupsi Pak Khatib, ayatnya salah, yang benar seperti ini bunyinya. Mungkin beliau salah dalam mengutip ayat, hilang huruf atau apa. Interupsi Pak Khatib, tolong sebelah saya ini diingetin, dia main HP. Seperti itu boleh. Walaupun tidak lazim di tempat kita. Walaupun tidak lazim. Meskipun seperti ini boleh, karena boleh komunikasi dan berbicara antara imam dengan makmum. Wallahu a'lam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai di bagian ini kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang adab khutbah dan makmum ketika mendengarkan khutbah. Bagaimana Islam mengajarkan adab ketika makmum sedang mendengarkan dan adab khatib ketika berkhutbah, agar khutbah Jumat itu bisa lebih maksimal. Dan ternyata adab-adab itu bukan adab yang sederhana. Sebagian dari adab itu menjadi syarat sah kegiatan Jumatan. Maka jangan diremehkan kalau sampai bicara. Bicara itu kan cuma makruh tuh mas. Makruh gimana? Kalau kamu sampai nekat bicara ketika khatib sedang berkhutbah, maka pahala Jumatanmu hilang. Sehingga kau memang tidak perlu mengulangi Jumatan alias kewajibanmu gugur, tapi pahala Jumatanmu hilang. Wallahu a'lam. Nah, tayyib. Jam 1:01 ya. Sekarang kita buka kesempatan diskusi terbatas. Barangkali khusus bagian masalah adab tentang Jumatan ada disampaikan dari jamaah kami, persilakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi, ketika sholat sudah duduk lalu disuruh sholat, apakah jadi dalil bahwa orang yang sudah masuk masjid terlanjur duduk? Apakah itu karena lupa atau karena agak kesakitan duduk dulu, boleh tahiyatul masjid? Yang pertama. Dan kedua, apakah ada sunnah untuk makmum, haji makmum untuk menghadapkan wajah kepada khatib ketika khutbah? Pertanyaan yang pertama mengenai kejadian yang dialami oleh Sulaik Al-Ghatfani, yang beliau duduk kemudian diperintahkan oleh Nabi SAW untuk bangun salat tahiyatul masjid. Apakah berarti kalau orang itu duduk dan dia belum tahiyatul masjid masih diizinkan untuk salat tahiyatul masjid? Jawabannya betul, demikian. Sehingga duduk sebentar itu tidak membatalkan kesempatan untuk tahiyatul masjid. Duduk sebentar, berarti kesempatan tahiyatul masjid kamu sudah batal. Wes ora usah salat, tiduran aja. Enggak kayak gitu ya. Sehingga duduk sebentar, belum salat tahiyatul masjid, kerjakan tahiyatul masjid. Tapi saya sudah duduk, enggak apa-apa. Sehingga duduk sebentar kamu ditoleransi, selanjutnya silahkan kerjakan tahiyatul masjid. Nah. Kemudian yang kedua, apakah ada anjuran untuk melihat ke arah imam pada saat mendengarkan khutbah? Praktek yang dilakukan oleh sahabat demikian, meskipun tidak semuanya. Terbukti mereka bisa melihat roman muka Rasulullah SAW, sehingga saat mereka bercerita kana Nabi SAW yakhtub ka'annahu mundhirul jaish. Nabi SAW ketika khutbah itu seperti orang yang sedang menyiapkan pasukan. Ihmarra wajhuhu, wajah beliau merah seperti orang yang marah. Lalu beliau ingatkan, sabbahakum wa massakum. Besok pagi ada musuh yang menyerang, nanti sore ada musuh yang menyerang. Itu gambaran yang diceritakan oleh sahabat. Dan tentu saja suasana seperti ini bisa dipahami oleh sahabat karena mereka melihat wajah Rasulullah SAW. Sehingga ini salah satu di antara dalil bahwa dianjurkan ketika Jumatan makmum melihat ke wajah imam. Nah, meskipun tidak semua, ada sebagian sahabat itu yang enggak berani memandang Rasulullah SAW, haibatan lahu, karena merasa segan di hadapan Nabi SAW. Contohnya testimoninya Amr ibn al-As. Amr ibn al-As itu tidak pernah memandang wajah Rasulullah SAW, haibatan lahu, karena segan dengan Nabi SAW. Jadi nunduk di hadapan Nabi SAW, itu nunduk. Dan beberapa ulama di hadapan ulama yang lain itu nunduk. Sulaiman bin Rabi, muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah,
ketika beliau berada di depan majelisnya Imam Syafi'i, di hadapan Imam Syafi'i, beliau itu nggak berani izin minum, itu nggak berani. Haibatan di Syafi'i, karena segan di hadapan Imam Syafi'i. Sehingga ada beberapa ulama yang mereka diberi oleh Allah kelebihan, di mana ada jamaah yang ketika berada di hadapan beliau itu segan, tidak berani berkutik. Maka ada manusia yang memancarkan aura kehormatan sehingga sampai ada orang lain yang segan di hadapannya. Wallahu a'lam. Fadhal. Kalau ada orang Nasrani memberikan ini kita buat yang makan Jumat, Orang Nasrani ngasih makan Jumat berkah, bukan minggu berkah dia. Bukan, Masya Allah. Apakah boleh ada orang Nasrani yang mau nyumbang untuk kegiatan Jumat berkah? Jawabannya tidak masalah, karena hadiah dari non muslim itu boleh, dengan syarat tidak ada utang agama. Tidak ada utang agama itu maksudnya begini, Pak, kami nyumbang Bapak, tapi nanti gantian ya, kalau kami punya acara, Bapak harus nyumbang acara kami. Nah, ini tidak boleh. Karena kalau utang agama seperti ini, kita tidak boleh mendukung kegiatan agama non-muslim. Tapi kalau ada non-muslim yang mau nyumbang untuk kegiatan kaum muslimin, silahkan. Namun tidak boleh ada ganti utang agama, tidak boleh. Bisa dipahami ya utang agama yang dimaksud? Sehingga nanti tolong ya kamu gantian, sekarang saya bantu, besok kalau saya punya acara di tempat ibadah kami, kamu bantu juga. Nah, seperti itu tidak boleh. Wallahu a'lam. Kalau saling toleransi dalam arti tidak saling ganggu. Kalau muslim punya hajatan, non muslim jangan ganggu. Non muslim punya hajatan, muslim jangan ganggu, sah-sah saja. Tapi bantu itu boleh, beda. Bantu itu beda. Sehingga yang boleh tidak saling ganggu, tapi tidak saling membantu. Nah, untuk. Nah, itu salah satu di antara kekeliruan di tempat kita ya. Infak berjalan ketika khatib sedang berkhutbah. Apa yang harus kita lakukan? Kita sarankan kepada takmir jangan membuat infak berjalan. Ya. Kecuali setelah khutbah selesai atau sebelum khutbah dimulai. Nah, bagus kalau di kota infak ada QRIS. Kalau di kota infak ada QRIS, terus khotib sedang berkhutbah, nah, kan dolanan HP itu, nyekan dulu, masukin angka, salah masukin angka, delete lagi, mikir sih pira ya. Karena orang mau infak kan mikir angka, udah dimasukkan angka 100.000, masukin PIN dan seterusnya, terlalu repot. Sementara khotib sedang berkhutbah, maka bisa jadi masuk kategori waman massal hasa faqad lagha. Barang siapa yang dolanan kerikil, mainan kerikil, maka dia menggugurkan pahala Jumatannya. Kami tidak merekomendasikan infak berjalan. Kalau kajian tidak masalah ya, atau selesai khutbah boleh. Dan beberapa masjid sudah menerapkan itu. Begitu selesai sholat, langsung infaknya berjalan. Sehingga sudah disiapkan per masing-masing shaf satu kotak infak berjalan. Di sana sudah ada yang menghadang. Insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Dan nanti kita akan belajar tentang sholat Jumat, adab ketika sholat Jumat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.